Lah, Nabi ngeludah aja, ditadahin. Hadis Bukhari. Nabi waktu lagi tahallul, rambutnya direbutin. Hadis Muslim. Itu kan tabaruk. Kalau ada orang sekarang menafikan itu, wah jahat banget. Menganggap kalau Nabi itu sama. Basyarun lakal basyar. Nabi itu manusia, Pak. Tapi nggak seperti manusia. Jangan kita logikanya kayak orang Bani Israel. Pengennya Nabi itu dari kalangan malaikat. Kalau manusia ya manusia. Oh enggak, Nabi Muhammad itu manusia. Tapi bukan manusia. Masa kita mau tutup mata beliau Isra dan Mi'raj? Masa kita mau tutup mata beliau nggak pernah sekolah? Masa kita mau tutup mata kalau beliau itu orang yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, ibadahnya, sabarnya itu keramat banget, Pak. Di tengah tekanan yang begitu besar, bisa menjaga akhlak yang paling indah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bukan cuma ngajarin akhlak, tapi mencontohkan akhlak. Wa kana khuluquhu Qur'an, dan akhlak beliau itu Qur'an. Nah, Tolut itu memimpin lawan Jalut. Diuji juga Tolut itu. Nanti kalian semua akan melewati satu sungai. Kalau lewat situ jangan kebanyakan minumnya. Kalau minumnya kebanyakan, nanti akan lemes dan gak bakal bisa ikut berperang. Oh bener Pak, banyak yang minum dari situ, kecuali sedikit. Akhirnya sedikit laut yang banyak. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu yuhibbus sabirin. Yang sedikit itu bilang, sudah banyak bukti. Jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak. Udah banyak buktinya itu. Dan Allah itu cinta orang yang sabar. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tetapkanlah kaki kami, tolonglah kami melawan orang-orang kafir. Akhirnya Tolut menang, dan akhirnya Nabi Daud setelah umur 40 tahun diangkat jadi raja. Suaranya bagus, jangan mengharamkan. Ingat, mengharamkan musik itu boleh bagi dirinya sendiri. Mutlakon ya. Saya itu mengharamkan musik secara mutlak, boleh, tapi bagi diri sendiri. Ini disampaikan Maulana Syekh Ali Jum'ah, "Faman harramahu mutlaqan harrimhu 'ala nafsi." Kalau ada orang mengatakan haram mutlak, ya haramkan saja. Larinya kepada definisi musik itu, alatul lahwi atau al-malahi, alat-alat yang bisa membuat kita itu lalai. Rata-rata orang itu mengharamkan karena gagal di dalam memahami hadis Bukhari. Sayati zamanun man yastahiluna al-hirra wal khamra, man yastahil khamra wal hirra wal harir wal ma'azif. Akan ada satu zaman di mana nanti kaum itu menghalalkan satu khamar. Khamar udah mutlak haram. Hir, zina udah mutlak haram. Harir, sutra mutlak haram enggak? Enggak, ada pengecualian bagi kaum perempuan halal. Di sini aja hukum udah beda, Pak. Di sini hukum udah beda. Khamr darurat masih boleh. Zina darurat enggak boleh, tetap haram, tapi enggak dirajam. Imam Ghazali jelasin ini. Syekh Wahbah Zuhaili itu punya kitab khusus membahas tentang hal-hal semacam ini. Semisal ada orang diancam, kalau kamu enggak berzina, mohon maaf ya, orang tua kamu saya mutilasi, misalnya gitu. Dia berzina, dia terdosa di sisi Allah. Beda tuh hukumnya. Kalau orang minum khamr, kalau dia mau mati, ya dalam keadaan darurat, dia nggak dosa. Tapi kalau orang berzina, sekepepet apapun tetap dosa. Meskipun dia tidak la yuqim alaihi had, ya tidak dihukum had, ya tidak, maksudnya tidak di apa namanya, tidak dirajam, ya tidak dirajam, meskipun dia dosa di sisi Allah. Ini hukum udah beda. Nama azif. Sekarang saya kasih data lain. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sekarang menyembah Allah dengan taat sama orang tua, itu sama atau beda? Beda. Kualitasnya beda. Orang kalau menyembah kepada Allah nggak taat sama orang tua, masih bisa masuk surga nggak? Masih. Tapi kalau dibalik, orang taat sama orang tua, nggak nyembah Allah, bisa masuk surga? Nggak bakal masuk surga. Artinya begini, al-iqtiran laisa bihujjah indana. Nah, itu kaidahnya.
Ketika ada satu paket dalil, Pak, dan di situ banyak objek, mohon maaf, hukumnya belum tentu sama, gitu. Jadi harus definisiin dulu ma'azif ini apa. Kenapa? Karena Nabi Daud ini diberikan kitab apa? Zabur. Zabur itu isinya ad-da'wah wal munajat, doa-doa yang bagus dan munajat. Suaranya bagus. Contoh Hasan bin Sabit. Beliau ini, Pak, diminta sama orang kafir Quraisy dikasih harta begitu banyak. Nih harta buat kamu, bikin syair ngina Muhammad. Muhammad suka lewat situ. Kamu tongkrongin aja. Ditongkrongin sama Hasan bin Sabit. Dia lihat Nabi Muhammad mau bikin syair hilang lupa semua. Langsung dibalikin uangnya. Gimana kalian tuh nyuruh saya bikin syair, ini orang sebagus-bagusnya manusia. Wa ajmalu minka lam taraqatu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Secakep-cakepnya nggak pernah mata ini ngelihat lebih dari kamu. Seindah-indahnya nggak pernah perempuan melahirkan yang seperti kamu. Kamu diciptakan tanpa satupun cacat, seolah-olah kamu memesan bagaimana kamu diciptakan. Oh. Sahabat datang, Nabi datang, pada bangun, pada nggak bangun. Yang bangun Hasan bin Sabit. Marahin sama sahabat. Kamu kan dengar Nabi suruh kita jangan bangun. Beliau langsung bersyair. Kata beliau gini, qiyamil azizi adiya fardun. Saya bangun menghadapi raja saya, ini wajib. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Meninggalkan yang wajib itu bukan sesuatu yang lurus. Ajib tu liman lahu aqlun wa fahmun. Saya lebih heran sama kalian yang ngaku punya akal, ngaku punya pemahaman, ra'a hadzal jamal fala yaqum. Ngelihat keindahan seperti Muhammad tapi enggak mau bangun. Bangun. Dalam Sunan Imam Nasai, Hasan bin Sabit qasidahan di dalam masjid. Qasidahan dalam masjid. Hadisnya hasan derajatnya. Ditanya sama Sayyidina Umar, ngapain kamu begini? Kata Hasan bin Sabit, laqad ansyatu wa fihi man huwa khairun minka. Saya itu bernasyid di tempat ini dan ada Rasulullah. Betul nggak Abu Hurairah? Betul, dan didoakan. Allahumma ayyidhu bi ruhil kudus. Ya Allah, kuatkanlah Hasan bin Sabit dengan Roh Kudus. Maka jangan kita ngejek kalau ada anak baca hadroh. Kalau emang dia nabuhnya kekencangan, tegur aja. Kadang-kadang orang lagi mahalul qiyam pas Rabbi faghfirli dzunubi. Itu kan lagi doa, Pak. Jadi benar nggak? Kita kadang-kadang begitu. Rabbi faghfirli dzunubi. Ya Allah ampunlah dosa saya, ya Allah. Dia nabuh ininya hadroh. Birbarkatil hati Muhammad. Itu sound sistemnya benerin dikit. Orang lagi mahalul qiyam itu jujur aja, resepnya kagak pakai begituan. Kalau saya, tapi paling nggak kalau pengen pakai hadrohnya dilembutin dikit lah. Suara vokal kalah sama suara dentuman apa? Hadroh kan nggak bagus, ya. Nah, hadis Bukhari, Sayyidina Abu Bakar lebaran ke rumah Rasul, ada Siti Aisyah, ada dua orang budak perempuan nyanyi bima taqawalatil ansar yang bu'ats, lagu perdamaian. Ya kan? Dimarahi sama Sayyidina Abu Bakar, amazamiru syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah seruling setan ini kamu mainkan di rumah Rasulullah? Ya kan? Nah, disitulah baru Nabi bilang, da'huma ya Abu Bakar, inna likulli ummatin aidan wa hadza aiduna. Biarin aja, setiap umat itu punya hari raya dan ini hari raya kita. Kalau ada orang mengatakan, oh boleh kalau gitu musikan tapi hanya di hari raya, ini taksis bila mukhassis. Kamu mengkhususkan sesuatu yang sebenarnya diumumkan oleh Nabi. Itu haram loh, Pak. Sesuatu yang gak dilarang Nabi, terus kamu larang, itu haram loh. Nabi gak pernah ngelarang kita untuk memujinya. Yang dilarang Nabi itu, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan puji saya sebagaimana orang Kristen, Nasrani, muji Isa. Itu aja larangannya. Dilarang kita menuhankan Rasulullah, bukan memuji Rasulullah. Jangan muji hulu Nabi Muhammad biasa. Para sahabat tuh mati untuk Nabi Muhammad, Pak. Mati, termutilasi tuh Mus'ab bin Umair untuk Nabi Muhammad. Jangan kayak Bani Israel. Orang-orang yang gak fanatik sama nabinya, mohon maaf tuh, ada darah Bani Israelnya.
Paling nggak ngikutin ideologinya Bani Israel. Emang siapa yang ciptain Wahabisme itu? Coba. Hamper. Tulis. Bukan hampers ini ya. Buat lebaran, bukan ya. Lawrence of Arabia. Cari. Sejarah Wahabisme. Cari. Apa sih? Siapa sih dibalik terjadinya keruntuhan Turki Utsmani? Dalangnya siapa ya? Ada tuh dokumenternya dan ada bukunya Lawrence of Arabia. Tuh ada, dia bikin buku sendiri. Dia ya Allah, dia belajar agama pergi ke Turki. Dia tuh bingung, Pak. Di awal-awal dia tulis tuh. Pakai bahasa Inggris terjemahkan. The Confession of British Spy. Itu, The Confession of British Spy. Pengakuan mata-mata Inggris. Jadi orang Turki itu terjemahin itu. Kemudian orang ini Pak, si Hamper ini belajar agama di Turki dan dia tuh bingung. Kenapa sih pemerintah gua benci banget sama orang-orang ini? Mereka ini bangun sebelum ayam. Mereka bangun sebelum ayam. Terus mereka pergi ke masjid dengan pakaian yang paling bagus. Kemudian mereka itu wangi. Wangi, nggak ada bau. Wangi. Mereka bersih. Kenapa sih mereka pada benci? Awalnya gitu. Tapi lama-lama benci kenapa? Demi emas dan Inggris Raya. Kira-kira begitu, ya. Jadi jangan kita anti sama Maulidan, anti. Kalau misalnya kita nggak mau ikutan nggak apa-apa, paling nggak bilang mereka itu orang-orang yang cinta pada nabinya. Gitu aja. Kemudian beliau tuh banyak bertasbih, ya. Kalau Nabi Daud itu salah satu mukjizatnya selain besi itu lunak, suaranya bagus. Kalau beliau baca subhanallah, burung dan gunung kedengeran ucap subhanallah. Dan diberikan beliau itu hikmah dan faslul khitab. Faslul khitab itu amma ba'du. Secara umum amma ba'du itu faslul khitab dan biasanya diikuti dengan huruf fa. Amma ba'du faya ayuhan nas. Amma ba'du faya ibadullah. Nah, itu namanya faslul khitab, pemisah daripada khutbah. Tapi yang dimaksud di sini secara khusus yumayyizu bainal haq wal batil, memisahkan antara hak dengan yang batil. Dan beliau punya anak namanya Nabi Sulaiman. Banyak fitnah yang terjadi yang kepada Nabi Daud, ujian-ujiannya. Salah satunya ketika beliau itu lagi beribadah, beliau ini kan bagi waktunya jadi 3. Sepertiga buat hukumah, pemerintahan, sepertiga buat keluarga, sepertiganya buat Allah. Pada waktu itu ada 2 orang dari Bani Israel yang nyariin Nabi Daud, nggak ketemu Pak. Tiba-tiba dengar Nabi Daud lagi sholat di balik mihrab. Mihrabnya diloncatin. Nah di situ terjadi fitnah, terjadi pertikaian. Kata yang satu, saya ini punya kambing 1. Kemudian kambing saya itu diambil sama saudara saya yang punya 99. Kata Nabi Daud, berarti kamu tuh zolim. Habis itu Nabi Daud sadar. Ternyata untuk menentukan satu hukum itu tidak bisa kita sembarangan. Dan disitulah Nabi Daud beristighfar dan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang ditulis oleh Israiliyat wal Mawdu'at, ya, Bani Israil mengatakan Nabi Daud itu berzina, Nabi Daud itu menghamili dan lain sebagainya, itu adalah fitnah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini kita bisa mengambil pelajaran juga apa yang disampaikan oleh Ibnu Asakir, ya, ketika menulis Tabyan Katibil Muftari. Alaman nusiba ila Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan begini. Wa'lamu anna luhumal ulama'i masmumatun. Dan ketahuilah bahwa darah dan daging ulama itu beracun. Wa 'adatullahi 'ala muntaqisihim ma'lumatun. Dan permusuhan Allah kepada orang-orang yang mengurangi daripada qimah ataupun derajat para ulama itu maklumah. Tunggu aja. Kalau misalkan ada orang ngejek kiai yang lurus, habaib yang lurus, diejek, dihina. Itu kalau dia nggak tobat, bahaya. Orang-orang yang ngejek Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidupnya nggak ada yang lempeng, Pak. Yang menghina Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu, Pak, 1 tahun itu cuma 14 dirham biaya hidupnya. Beliau itu seperti orang yang hampir setiap hari nggak pernah makan.
Padahal beliau itu adalah ulama yang sangat luar biasa, yang sangat ditakuti oleh orang-orang Mu'tazilah. Pengikutnya banyak, ulama besar-besar semua. Jadi wali min auliyaillah. Maka kalau kita mau benci orang, hati-hati. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim dalam Al-Wirdul Kabirnya itu, wala taj'alna mimman dhaharat alaihi syaqawah, dan jangan jadikan kami itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tampak dari mata sama mukanya ini bakal matinya jelek. Nomor satu siapa? Mubghid, atau orang yang pembenci kepada orang-orang soleh. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memerintah selama 40 tahun, kemudian meninggal pada umur 77 tahun. Dan insya Allah nanti bulan depan kita lanjut kepada kisah Nabi Sulaiman, dan kita akan bahas panjang lebar apa sebenarnya hikmah dari kisahnya Nabi Daud alaihissalam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah SWT menjaga kita, keluarga kita, dan memberikan kita kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, mengabulkan semua hajat-hajat kita, memberikan kita pekerjaan yang terbaik, gaji yang terbaik, menjadikan kita orang-orang yang tulus beribadah pada Allah SWT, menjaga guru kita Ustaz Nu'man, semua para asatiz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya doakan juga Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, semuanya dijaga oleh Allah SWT, dikabulkan semua hajatnya, dihajikan, diumrohkan, dilunasi hutang-hutangnya, dijauhkan dari kebutuhan kepada selain Allah SWT, disenangkan dengan Al-Quran, disenangkan dengan wirid, disenangkan dengan zikir, disenangkan dengan sholat, dan kita semua menghembuskan nafas terakhir kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kunyatin salihah wa la hadratir rasul Fatimah al-Batul bintir Rasul sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.